Masih ada yang bingung, takut, atau belum paham pakai emas digital? Yuk, tonton videonya. Perkembangan teknologi saat ini berdampak pada cara kita berinvestasi. Hari ini semuanya serba mudah, serba digital. Semuanya dapat kita lakukan di dalam satu genggaman handphone kita yang biasa kita gunakan sehari-hari. Sesi kali ini saya ingin membahas tentang konsep emas digital. Saya ingin tunjukkan konsep ini kepada teman-teman yang masih pemula, supaya makin paham dan mau cobain untungnya emas digital. Terkait dengan emas digital ini, mungkin di luaran sana masih ada yang pro dan kontra ya terkait ini. Mungkin dari sisi agama ada yang mengatakan ini haram, ada yang mengatakan ini mungkin boleh ya atau tidak haram ya, seperti itu ya. Tapi saya tidak akan membahas dari sisi agama karena saya bukan ahlinya ya. Nah, khusus di sesi kali ini saya ingin menunjukkan kondisi realnya emas digital itu seperti apa. Karena begini nih teman-teman, kalau menurut saya ya, kalau jalannya benar, menurut saya sih ini emas digital ya sah-sah aja ya. Saya berani membahas ini karena saya udah tahu ya seluk-beluknya teman-teman. Jadi saya sudah pernah sebelumnya membangun sebuah platform aplikasi emas digital. Nah, inti dari emas digital ini sebenarnya ada 4 hal nih yang harus dijalankan oleh emas digital atau yang wajib dimiliki oleh emas digital. Poin pertama yaitu emas digital wajib ada emasnya. Poin yang kedua, emas digital juga wajib ada pencatatan yang transparan. Jadi selain ada pencatatan di aplikasi atau di sistem, dia juga harus ternotifikasi ke email setiap ada pembelian emas dari customer ataupun pelanggan. Poin yang ketiga, emas digital ini wajib ada kastediannya nih. Kastedian ini yang akan menyimpankan emas kita. Jadi istilahnya itu ada third party-nya lah ya. Dengan adanya kastedian ini, jadi semua kegiatan ataupun transaksi itu bisa dipantau. Jadi bisa saling cross-check beneran ada emasnya atau enggak nih. Lalu poin yang terakhir atau poin yang keempat, saat ini mau tidak mau platform emas digital semuanya wajib berlisensi Bapepti. Jadi saat ini yang bisa dikatakan yang relatif aman adalah yang sudah memiliki lisensi Bapepti. Lalu bagaimana nih yang belum memiliki lisensi Bapepti? Mungkin saat ini saya baru bisa menyampaikan bahwa kita coba berpikir positif dulu ya. Mungkin mereka sedang melakukan proses untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Teman-teman, seperti biasa untuk penjelasan detailnya saya sudah siapkan di dalam video screen. Jangan di skip videonya karena inti ilmunya ada di sini. Emas digital adalah suatu metode pembelian emas secara online atau digital yang dapat secara langsung mengkonversikan uang kita ke dalam pecahan gramasi emas. Yang umum berlaku saat ini, kita dapat membeli emas digital mulai dari Rp10.000. Kalau dikonversikan ke gram emas, kurang lebih kita akan mendapatkan 0,0109 gram jika harganya Rp914.286 per gramnya. Harga emas digital agak sedikit beda ya teman-teman dengan emas fisik. Emas digital harga per gramnya sama rata, mau kita beli di gram berapapun. Sedangkan emas fisik semakin besar gramasinya, semakin murah harga per gramnya. Bagi orang awam, kadang menganggap emas digital itu harganya lebih murah daripada emas fisik. Nanti dulu nih, harga emas digital itu harganya sebelum emas dicetak ya. Jadi kalau sudah dicetak, harganya bisa lebih mahal daripada emas fisik. Nanti di poin berikutnya saya akan jelaskan. Oh iya, saat ini update-nya, pembelian emas digital sudah ada loh yang bisa dibeli mulai dari Rp100. Wah, jadi makin terjangkau banget ya. Jadi sekarang siapapun bisa punya emas. Emas digital ini konsepnya sama dengan tabungan bank yang umum kita gunakan. Kapan saja boleh nabung. Beli emas mau sehari beli 3 kali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, bebas-bebas aja. Yang membedakan pada saat membeli emas digital, biasanya kita akan kena biaya admin virtual account. Biayanya sekitar Rp2.500 sampai Rp4.000. Menurut saya ini wajar ya, karena aplikasi emas digital ini nggak mungkin nih nalangin layanan pembayaran ini. Ya biayanya ditanggung pelanggan dong. Kalau ada yang kasih free atau gratis, biasanya itu cuma lagi promo aja. Setelah promo habis, pelanggan akan dikenakan biaya. Oh iya teman-teman, saya mau ngingatin kembali ya. Emas digital itu wajib ada emasnya. Jadi apa yang tercatat di aplikasi ataupun notifikasi email pada saat kita beli emas, artinya kita benar-benar membeli emas. Ada fisiknya, bukan sertifikat kosong. Maka dari itu, biasanya emas digital memberikan fitur untuk cetak emas dan jual emas. Disinilah letak keunggulannya. Kita nggak repot, tinggal klik aja, beres.
Emas dapat dicetak biasanya setelah mencapai gramasi tertentu sesuai dengan kebijakan aplikasinya masing-masing. Umumnya bisa dicetak jika gramasi emas sudah mencapai 0,5 gram ataupun 1 gram. Tapi saat ini sudah mulai ada juga yang dapat dicetak dari 0,01 gram. Dan untuk cetakan yang tertinggi biasanya dari 500 gram sampai 1 kilogram. Pada saat cetak emas, pelanggan biasanya akan dibebankan biaya cetak sesuai dengan besaran gramasinya. Semakin besar gramasinya, semakin besar biaya cetaknya. Nah, untuk ini saya punya contoh nih, saya ambil dari salah satu platform emas digital, saya ambil dari Peluang, biaya cetak di tanggal 26 November 2022. Di sini saya akan kasih contoh dari 1 gram sampai dengan 100 gram. Untuk biaya cetak di Peluang, 1 gram itu Rp85.000. 5 gram Rp120.000, 10 gram Rp200.000, 50 gram Rp575.000, dan yang terakhir 100 gram Rp800.000. Nah, bisa dilihat sendiri ya, atau dihitung sendiri jadi berapa harga emas kita pada saat sudah dicetak. Umumnya jadi nggak ekonomis lagi nih harganya. Jadi kalau kita mau bandingin emas digital dan emas fisik, ya ini udah pasti jelas berbeda ya. Terkait dengan ini, sering sekali saya mendapatkan pertanyaan nih, baiknya emas digital itu dicetak kalau sudah mencapai gram berapa? Nah, jawabannya sebenarnya simpel ya. Kalau jawaban saya pribadi, kalau kita udah nabung emas digital, nggak perlu dicetak, kecuali ada keperluan. Fokus aja sama nilai emasnya. Kalau teman-teman dapat aplikasi emas digital yang tepat, dalam waktu seminggu aja udah bisa untung. Kalau emas fisik, nggak mungkin, kecuali kita pedagang. Oh iya, sebelum terlupa, emas digital pada saat cetak paling umum itu mereka biasanya menyediakan emas antam. Namun ada juga yang merek lainnya ya, kayak UBS, emas Waris Sampurna, Big Gold, ataupun Lotus Archie. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Di emas digital biasanya juga sudah menyediakan fitur kirim emas atau transfer emas. Fitur ini bermanfaat banget nih teman-teman. Kita bisa berbagi emas, kirim emas ke keluarga, kerabat, ataupun orang terdekat kita nih, tanpa ongkos, tanpa risiko. Fitur ini dapat dimanfaatkan juga nih untuk edukasi emas buat anak-anak kita. Misal ya, pas lebaran nih, THR-nya kita ganti dengan emas, biar anak-anak kita melek emas dari kecil. Karena nabung itu nggak pangkal kaya kalau yang ditabungnya uang kertas. Tiap tahun termakan inflasi yang menyebabkan nilai uang kita semakin tidak berarti. Dari poin-poin yang sudah saya sampaikan sepertinya sudah jelas ya teman-teman. Jadi emas digital ini menurut saya ini recommended banget nih untuk kita gunakan, terutama untuk teman-teman yang budgetnya terbatas. Jadi sekarang budget terbatas nggak usah nunggu uangnya kumpul dulu. Bisa langsung beli karena harga per gramnya sama aja, mau di gram berapapun. Dan yang terakhir jangan lupa selalu saya ingatkan, cek keamanan aplikasi emas digital yang kita gunakan. Jangan sampai sudah nabung bertahun-tahun, uang kita hilang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Gimana nih teman-teman? Semakin paham ya? Di sini saya hanya menjelaskan gambaran umumnya aja. Jadi saya tidak membawa brand manapun ya, karena kurang lebih ya mirip-mirip, hampir semuanya sama. Yang berbeda itu biasanya hanya kebijakan di syarat dan ketentuan, biaya-biaya, ataupun penerapan pajak. Sekian sharing saya hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Mofit Indonesia, tempatnya untuk Cari ilmu.